Tata cara sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajdah ini biasanya bisa diketahui dengan adanya tanda tertentu, seperti tulisan kata as-sajdah dengan tulisan Arab di pinggir halaman yang sejajar lurus dengan ayat yang dimaksud, atau adanya gambar seperti kubah kecil pada akhir ayat, atau tanda lain. Di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah, di antaranya adalah pada ayat 1. Surat Al-A'raf ayat 206, 2. Surat Ar-Ra'd ayat 15, 3. Surat An-Nahl ayat 49, 4. Surat Al-Isra ayat 107, 5. Surat Maryam ayat 58, 6. Surat Al-Hajj ayat 18, 7. Surat Al-Hajj ayat 77, 8. Surat Al-Furqan ayat 60, 9. Surat An-Naml ayat 25, 10. Surat As-Sajdah ayat 15, 11. Surat Fussilat ayat 37, 12. Surat An-Najm ayat 62, 13. Surat Al-Insyiqaq ayat 21, 14. Surat Al-Alaq ayat 19, 15. Surat Al-A'raf ayat 206. Contoh bacaan ayat sajdah pada surat Al-A'raf ayat 206 adalah sebagai berikut. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Apabila seseorang membaca ayat sajdah atau mendengar orang yang membaca ayat sajdah seperti di atas, disunnahkan bersujud sekali, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran kepada kita, maka ketika melewati ayat As-Sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat muslim, syarat-syarat yang terdapat dalam sujud tilawah sama dengan syarat-syarat sujud syukur. Berikut ini syarat-syarat sujud tilawah. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Tidak bicara selain bacaan sujud tilawah. 5. Semua syarat-syarat yang terdapat dalam sujud, yaitu meletakkan jidat ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang naik turun dalam sholat. Tata cara sujud tilawah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, ketika dalam keadaan sholat, dan yang kedua ketika di luar sholat. 1. Ketika berada di dalam sholat. Seseorang yang membaca ayat sajdah dalam sholat, maka disunnahkan sujud tilawah. Berikut ini tata cara sujud tilawah dalam sholat. 1. Orang yang akan sujud tilawah disunnahkan membaca takbir pada saat akan sujud sambil membaca niat sujud tilawah dalam hati. 2. Setelah selesai sujud, kemudian bangun dengan disertai takbir intiqal, takbir perpindahan, atau meneruskan sholatnya. 3. Sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat tidak memakai takbiratul ihram dan salam. Namun bagi makmum yang tidak diperbolehkan mengerjakan sujud tilawah apabila imamnya tidak mengerjakan sujud tilawah walaupun makmum mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. 2. Ketika di luar sholat. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah dan ia berkehendak untuk melakukan sujud tilawah, maka harus memastikan dirinya tidak berhadas besar dan kecil. Berikut ini tata cara sujud tilawah. Pertama, menghadap kiblat.
Apabila saat mendengar atau membaca ayat sajdah dalam posisi duduk, maka diperbolehkan langsung menghadap kiblat dengan posisi duduk. Apabila saat mendengar ayat sajdah tersebut dalam keadaan berjalan, maka hendaknya berdiri dan menghadap kiblat saat akan melaksanakan sujud tilawah. Kedua, niat sujud tilawah. Berikut ini lafaz niat sujud tilawah. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati. Keempat, mengucap takbir intiqal, takbir ketika ia akan turun untuk sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. 5. Sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud dengan membaca takbir intiqal, takbir ketika akan bangun untuk duduk, lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat muslim, apabila tidak memungkinkan sujud tilawah karena ada kesibukan atau lainnya, maka dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 4 kali sebagai pengganti sujud tilawah. 5. Sujud dengan tuma'ninah berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan tasbih sebagai pengganti sujud tilawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara sujud tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunnahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunnahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunnahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu, hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sebagaimana umumnya ibadah, sujud syukur merupakan ibadah yang mempunyai syarat rukun. Berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar.
Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar, maka harus mandi terlebih dahulu. Sedangkan apabila mempunyai hadas kecil, harus wudhu terlebih dahulu. 2. Menutup aurat. Contohnya, bagi laki-laki tidak diperbolehkan sujud syukur hanya memakai celana pendek di tengah lapangan sepak bola. Atau bagi perempuan, sebagian auratnya terbuka tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat. Maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Bagi orang yang sujud syukur tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tidak sah. 4. Tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. 5. Syarat-syarat sujud dalam sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud, yaitu meletakkan dahi ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang naik turun dalam sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujudan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Kelima, sujud dengan tumakninah, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat Muslim hafizakumullah, Syekh Syahid bin Muhammad Ba'ashin dalam kitab Bushrul Karim mengatakan, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam sujud syukur, maka sujud syukur dapat diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Karena kedudukan keutamaan membaca 4 kali tersebut setara dengan 3 amalan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah, atau sujud syukur. Sahabat Muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara sujud syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sujud sahwi dan ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizakumullah, salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan. Kesunahan dalam salat ada 2, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syatta' ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan
Sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud syahwi jika melewatkannya. Menurutnya, sunnah ini diberi nama ab'ad karena sunnah tersebut menjadi bagian ba'du dari rukun sholat. Di antara dalil disyariatkannya sujud sahwi adalah hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatah sajada sajdatain yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalis qabla ayusallim wa sajadahuman nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri dalam sholat duhur yang semestinya beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, membaca takbir di setiap sujudnya, dan duduk sebelum salam. Para jamaah pun juga sujud bersama Nabi menggantikan duduk atau tasyahud awal yang terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, salah satu penyebab orang disunnahkan melakukan sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunnah ab'ad yang terdiri dari 7 hal berikut. Pertama, tasyahud awal. Yang dimaksud tasyahud awal adalah tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam. Tasyahud awal dilaksanakan di rakaat kedua untuk sholat yang mempunyai rakaat lebih dari 2. Adapun sholat yang hanya 2 rakaat seperti sholat subuh dan Jumat tidak mempunyai tasyahud awal. Berikut bacaan tasyahud awal pada sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, duduk tasyahud awal. Apabila seseorang tidak melakukan duduk tasyahud awal dalam sholat, maka disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat, sebagaimana dalil hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Dalam duduk tasyahud awal, terdapat 3 hal yang termasuk sunnah ab'ad, yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Jika sunnah ini ditinggalkan, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Berikut ini bacaan sholawat Nabi pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Begitu pula membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir adalah rukun sholat. Tidak sama dengan sholawat pada tasyahud awal yang merupakan kesunahan. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir hukumnya adalah wajib, namun yang menjadi rukun hanya sholawat kepada Nabi saja yang berupa bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad saat tasyahud akhir hukumnya sunnah ab'ad yang jika ditinggalkan disunnahkan melakukan sujud sahwi. Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelima, membaca doa kunut. Membaca doa kunut disunnahkan setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh atau di rakaat terakhir pada sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Artinya, adapun dalam sholat subuh, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kunut hingga beliau berpisah dari dunia atau wafat. Hadis riwayat Al-Hakim. Keenam, berdiri pada saat membaca doa kunut. Ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat kunut. Sahabat Muslim hafizakumullah, selain disunnahkan karena meninggalkan sunnah ab'ad, sujud sahwi juga disunnahkan pada hal-hal berikut. Pertama, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat.
namun karena tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Contohnya adalah memperpanjang durasi i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Sebab dua rukun ini tergolong rukun qasir atau rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Apabila sengaja terlalu dipanjangkan durasinya, akan membatalkan sholat. Namun jika tidak sengaja, maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kedua, memindah rukun qauli, ucapan, bukan pada tempatnya. Contoh, membaca Al-Fatihah pada saat duduk di antara dua sujud atau membaca kunut ketika ruku'. Ketiga, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Seperti orang ragu apakah telah membaca doa kunut atau belum, maka ia disunnahkan sujud sahwi. Sebab hukum asalnya ia dianggap belum membaca doa kunut tersebut. Keempat, melakukan perbuatan yang kemungkinan tergolong sebagai tambahan dalam sholat. Seperti saat melakukan sholat isya. Seseorang yang sholat ragu apakah telah sampai rokaat ketiga atau sudah rokaat keempat, tindakan yang harus ia pilih adalah memilih dengan mengambil hitungan rokaat yang paling sedikit, yaitu baru sampai rokaat ketiga, sehingga ia wajib menambah satu rokaat lagi. Setelah itu, sebelum salam, ia disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Hal ini dikarenakan dalam sholat yang dilakukan terdapat kemungkinan tambahan satu rokaat. Rasulullah menjelaskan hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi dan penambahan rokaat pada permasalahan tersebut sebagai berikut. Idza syakka ahadukum fi salatih falyulqi syakka wal yabni 'ala al-yaqin fa idza istayqanat tamam sajada sajdatain fa in kanat salatuhu tammah kanat ar-rak'ah nafilah wa sajdatan wa in kanat naqisah kanat ar-rak'atu tamaman li salatihi wa kanat as-sajdatan murghimatay syaitan rawahu Abu Dawud. Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka buanglah keraguan itu dan lanjutkanlah pada rakaat yang diyakininya, yang lebih sedikit dari yang diragukan. Kemudian, bila telah menyempurnakan sholat sesuai rakaat yang diyakininya, maka ia hendaknya sujud sahwi 2 rakaat. Bila ternyata sholatnya telah sempurna, maka 1 rakaat yang ditambahkannya dan 2 sujud sahwi menjadi kesunahan. Dan bila sholatnya memang kurang rakaatnya, maka 1 rakaat yang ditambahkan tersebut menjadi penyempurnanya dan 2 sujud sahwi menghinakan setan yang telah mengganggunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana cara melakukan sujud sahwi itu? Berikut ini beberapa ketentuan pelaksanaan sujud sahwi. 1. Sujud sahwi dilaksanakan setelah sempurna membaca tasyahud akhir, tepat sebelum membaca salam, atau apabila lupa, maka sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam selama jeda waktunya masih sebentar. 2. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 sujud yang dipisah oleh 1 duduk, sebagaimana 2 sujud biasanya dalam sholat. 3. Saat akan turun melakukan sujud yang pertama, sunnah membaca takbir, Allahu Akbar. 4. Bacaan sujud sahwi apabila dikarenakan lupa adalah bacaan zikir, Subhana man la yanamu wa la yashhu. Artinya, Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. 5. Apabila penyebab sujud karena sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, semisal doa kunut, maka yang lebih tepat adalah membaca istighfar, Astaghfirullah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Az-Zarkashi. Innama yutimmu idza lam yata'ammad ma yaqtadi as-sujud. Fa in ta'ammadahu falaysa dzalika la'iqa, bal la'iqul istighfar. Artinya, sujud sahwi itu disunahkan bagi orang yang tidak sengaja atau lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Jika meninggalkannya dengan sengaja, maka yang paling tepat adalah membaca istighfar. 6. Bangun dari sujud pertama untuk duduk sambil membaca takbir, Allahu Akbar. 7. Duduk dan membaca doa sebagaimana doa saat duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah,
ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rizki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan bagiku, dan berilah ampunan kepadaku. 8. Turun untuk sujud kedua sambil membaca takbir, Allahu Akbar. 9. Sujud sambil membaca zikir sebagaimana sujud pertama, Subhana man la yanamu wa la yashhu, atau Astaghfirullah. 10. Bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir, Allahu Akbar. 11. Kembali duduk dengan posisi duduk tawarruk. 12. Menutup solat dengan salam sebagaimana biasa, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sahabat muslim, demikian inilah sunnah-sunnah ab'ad dan cara praktis sujud sahwi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.